Seorang pria tua meroda becaknya yang sepertinya tidak berpenumpang melewati jalan lorong tempatku sekarang sedang bermain batu di halaman depan rumah orang. Gak tahu rumah siapa anjir. Dengan ramah saya menegur bapak becak dengan berniat ingin menumpang. Saya mengharapkan jawaban yang ramah tapi justru diabaikan seperti mayat hidup. Cukup kesal diabaikan seperti itu, saya berjalan mendekati ke bapak becak untuk memastikan dia mendengar sautanku atau tidak. Becak itu meroda lambat. Sampai-sampai saya bisa melihat ke dalam becak yang sepertinya bapak becak sedang membawa seorang penumpang, yaitu bayi kecil yang menangis tanpa suara, seperti baru saja dilahirkan. Oke, dengan perasaan bersalah saya berhenti mengejar dan membiarkan becak itu pergi. Hanya berdiam di tengah jalan, memandangi bapak becak yang makin menjauh. Tidak pernah terlintas di kepalaku ini akan terjadi. Ada 3 ayam cemani jantan yang berukuran besar mendekati becak itu. Lalu satu ayam yang berukuran paling besar mengambil ancang-ancang melompat masuk ke dalam becak. Pak, bayinya! Saya berteriak memperingatkan bapak becak kalau bayinya akan diambil ayam itu. Tidak ada respon balik dari bapak becak. Dia cuma diam seperti mayat hidup dan lanjut meroda becaknya. Ayam itu turun dari becak dengan membawa bayinya, lalu kabur ke arah jalan sisi lain lorong. Bodoh banget, kataku. Lanjut saya kejar ayamnya, masuk ke dalam sisi lain lorong. Di lorong itu ternyata ada lebih banyak ayam-ayam serupa. Kurang lebih ada 40 ekor. Saat mengejar, ayam sebanyak itu melompat kemana-mana dan mengganggu pandanganku, mempersulit saya mengejar ayam yang membawa bayinya. Karena terpacu adrenalin, semua halangan saya tabrak saja. Tidak saya lepas ayam itu dari pandanganku. Saya mengejarnya sampai ke belakang rumah gubuk yang tidak berpenghuni. Bodohnya saya, ayamnya hilang dari pandanganku karena saya teralihkan oleh sepeda bocil. Pikirku sepeda ini dapat membantuku mengajar ayamnya. Dengan sepeda ini, saya mengejar ayamnya, tapi kemana? Semua ayam-ayam yang tadi ada di sini tiba-tiba hilang begitu saja. Saya hilang arah, perasaan gelisah membuatku menyesal mengambil sepeda ini. Cuman firasatku yang menunjuk ke arah jalan yang tertutup dedaunan pohon. Ayamnya kabur ke sana, masuk lebih dalam ke lorong itu. Saya harus ke sana. Mau kemana lagi? Saya tidak pernah mengharapkan apapun di balik dedaunan pohon yang menghalangi pandangan ini. Hal yang pertama yang saya lihat setelah melewati dedaunan pohon yang menghalangi pandangan mungkin bisa bikin saya kencing di celana saking kagetnya. Hanya berjarak sekitar 10 meteran dari posisiku sekarang, di tengah jalan itu berdiri kokoh sebuah scarecrow atau orang-orangan sawah setinggi 4 meter dengan lebar sekitar 4 meter juga. Tepat di bawahnya ada seorang nenek tua berpakaian daster putih polos, rambut panjang yang berantakan dengan aura gelap yang menyeramkan. Sepertinya dia sedang merapikan orang-orangan sawah itu. Dia berbalik badan, melihat ke arahku. Saya tidak berani menatap mata nenek itu. Aura wajahnya gelap pekat. Saya langsung buang muka. Nenek itu tahu saya mau lewat. Jadi dia sedikit minggir, membuka jalan, mempersilahkan aku lewat. Saya lewat di depan nenek itu. Saya sudah siap untuk hal yang terburuk. Apa? Tidak ada yang terjadi. Tidak ada satupun percakapan di momen ini. Tapi saya merasa sikap nenek tadi adalah sebuah kebaikan yang tulus. Saya lebih baik memandang orang-orangan sawah ini daripada wajah si nenek. Apa itu? Orang asli? Saya tanpa sengaja menyadari sesuatu. Seperti ada tubuh pria dewasa tanpa kaki, yang digantung dalam orang-orangan sawah itu sebagai isiannya. Saya tidak melihat tubuh pria itu sejak awal, karena wajahnya tertutup tengkorak burung besar yang digunakan sebagai topengnya. Gak kaget, biasa aja. Saya justru kaget saat sudah lewat. Saya melirik ke belakang dan sekilas melihat ayam yang bersama bayi tadi ternyata masuk ke dalam rumah si nenek yang gelap gulita. Dan setelah saya lewat, si nenek juga masuk ke dalam rumahnya. Malas banget, saya terlalu takut untuk masuk. Saya tidak berhenti meroda sepedaku untuk pergi menjauh. Tapi saya menyempatkan melirik ke sisi lain tempat itu. Ada 2 kursi kayu. Yang kosong punya si nenek, dan si kakek sedang duduk di kursi sebelahnya. Si kakek melihat semuanya dari tadi. Mata kami bertemu. Dari tatapan matanya, sepertinya dia lebih pemarah. Setelah menjauh dari mereka, firasatku bilang kalau si nenek memasang orang-orangan sawah itu untuk menakuti anak-anak yang berlarian dan bikin ribut di depan rumahnya. Kayaknya berhasil ya. Saya saja kaget banget tadi. Sekarang sekitar 50 meter di depanku ada pohon besar tua yang gelap dan angker. Warna pohonnya pudar, tapi dedaunan pohonnya tampak sehat. Dari jauh, pohon ini terlihat menyeramkan, bikin aku takut lewat di bawahnya. Saya tidak mengharapkan apapun dan lewat di bawah pohon itu. Siapa sangka, aura pohon ini sangat tenang dan damai. Rasanya seperti tidur siang. Pohon ini adalah tempat teraman sejauh ini. Berada di bawah pohon ini membuat saya lupa akan semua hal-hal gila yang terjadi barusan. Berada di bawah pohon ini mengingatkan saya kalau tempat ini sangat familiar. Bukan pertama kalinya saya berada di sini.
Saya sudah melewati bermacam-macam bentuk mimpi di tempat ini. Sejujurnya, pohon ini terlihat jauh lebih cantik jika dia sedikit lebih hidup. Tempat yang sempurna untuk istirahat. Tapi saya tidak bisa berlama-lama di tempat ini. Saya perlu keluar dari lorong horor ini dan pulang ke rumahku. Pergi dari pohon itu rasanya seperti sebuah perpisahan yang sedikit menyedihkan. Setelah perasaan tenang yang singkat tadi, saya langsung dibikin kaget dengan hal gila lainnya. Cuma rumah biasa, tapi apa itu yang berputar-putar? Di rumah itu ada makhluk aneh yang diikat di tiang kayu. Tiangnya tinggi, sekitar 3 meteran. Sedikit mendekat, terlihat dua makhluk aneh itu diikat di masing-masing tiang. Mereka diikat di bagian leher dan kaki. Mereka berputar-putar seperti mencoba kabur dengan cara melepas tiang kayu itu dari tanahnya. Mereka berisik sekali seperti ayam. Ya, bentuknya memang seperti ayam, tapi tanpa bulu. Kedua tangannya seperti sayap, bentuknya seperti manusia. Saya tidak mau bilang ini, tapi firasatku bilang mereka itu malaikat. Ternyata jumlah mereka ada 3. Awalnya saya tidak menyadari satunya lagi, karena satunya sudah hangus terbakar bersama tumpukan sampah dan kayu. Pemilik rumah sedang duduk berdua bersama rekan kerjanya. Sepertinya mereka itu pemburu, terlihat dari masing-masing senapan di dekat mereka. Dua bapak-bapak itu yang sedang berbicara sesuatu yang personal dan serius. Aslinya pemandangan ini bikin merinding. Apa yang mereka bicarakan? Saya tidak mau tahu, bukan urusanku. Tidak berhenti saya meroda sepedaku untuk pergi menjauh. Sekitar 30 meter di depan sana, ada 2 pria atau remaja yang sedang beradu sajam. Mereka berpakaian pelindung lengkap dari kepala sampai kaki. Perkelahian terlihat brutal, bahkan dari jarak sejauh ini. Sampai saya menyadari kalau pedang dan semua peralatan pelindung mereka terbuat dari bahan organik, seperti tulang dan daging hewan yang masih segar. Biasa aja sih. Sebenarnya saya takut mendekat, karena tidak mau terluka. Tapi mau bagaimana lagi? Tidak sekalipun saya berpikir untuk berbalik arah. Oke, saya cuma punya satu strategi. Buang muka, pura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Dengan harapan mereka akan membiarkanku lewat, karena saya tidak punya urusan dengan mereka. Strategi mantap. Saya meroda sepedaku sepanjang jalan sambil menundukkan kepala. Melihat ke sana ke sini, yang penting jangan kontak mata. Saya siap untuk hal yang terburuk. Tapi tidak disangka strateginya berhasil. Mereka berhenti sejenak, melihat ke arahku, dan membuka jalan. Membiarkanku untuk lewat. Saya lewat di antara mereka. Saya cuma melihat ke arah kakinya. Salah satu dari mereka sepertinya menegur atau menyapa. Tapi mereka tidak berbicara sama sekali. Saya diam saja. Saya juga tidak mengerti maksudnya apa. Saya mengira salah satu dari mereka akan menepuk pundakku karena sudah mengabaikan mereka. Tapi ternyata tidak ada yang terjadi. Saya sulit percaya kalau saya sudah dibiarkan lewat begitu saja. Saya melirik ke belakang dan ternyata mereka lanjut bertarung lagi. Hahaha. Ternyata mereka sedang latihan. Setelah semua hal gila yang saya lewati tadi, tampang menyeramkan mereka bikin saya negatif thinking. Walau seperti itu, saya tidak pernah berhenti waspada. Saya selalu melirik ke belakang, memastikan tidak ada yang mengejarku. Melihat ke sebelah kiriku, di depan rumah itu, ternyata ada satu orang lagi dari mereka yang sedang duduk di kursi plastik, memperbaiki peralatan latihannya. Saya sudah cukup jauh dari mereka. Petarung ketiga yang saya perhatikan dari tadi, tanpa sengaja melihat ke arahku. Mata kami bertemu. Cuman dari kontak mata itu, saya merasa seperti disapa oleh dia, dan dipanggil untuk mendekat ke sana. Firasatku bilang saya diajak untuk ikut latihan bersama mereka. Tapi maaf, gerbang keluar dari lorong ini sudah ada di depan sana. Saya cuma ingin pulang ke rumahku saja. Senangnya saya mengetahui tidak ada hal gila di depan sana. Cuman ada gerbang lorong yang menunggu. Saya sudah yakin kalau tadi itu hal gila terakhir. Jadi saya meroda santai sepedaku, melihat ke sekitar. Kenapa lampu semua rumah mati? Semua rumah tampak kosong, tidak berpenghuni. Ini kan jam menjelang maghrib. Gak peduli sih. Yang penting, tepat di depanku sekarang adalah gerbang keluar lorong. Tinggi gerbangnya sekitar 6 meteran. Saat merasa lebih tenang, saya sadar begitu saja. Ini kan cuma mimpi buruk biasa. Apa nama lorong ini? Sudah gila. Saya tidak pernah mengingat ada tempat segila ini di kota Kendari. Saya memandangi papan nama gerbangnya. Tidak ada tulisan apapun di papan itu. Lorongnya tidak punya nama. Hahaha, begonya saya. Ini kan gerbang masuk. Berarti nama lorongnya tertulis di sisi lain papan itu. Berarti saya masuk lewat belakang dong. Di sisi lain papan tertulis nama lorong itu. Namanya terdengar familiar untuk nama jalan di kota Kendari. Tapi sulit untuk diingat. Maaf saja saya sudah lupa nama lorongnya. Senang sekali rasanya mengalami mimpi seperti ini. Tidak jarang saya mimpi seperti ini sebenarnya. Tapi yang ini cukup berkesan karena alurnya jelas.
Senang saja semuanya berakhir seperti ini. Saking senangnya, saya hampir terbangun. Menyadari hampir terbangun karena terlalu senang, saya segera menenangkan diri lagi. Oke, saya cuma ingin pergi lebih jauh dari tempat ini. Dan lebih bagus lagi, kalau sempat sampai ke rumah sebelum terbangun. Karena saya merasa sudah waktunya untuk bangun.